Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PPKN. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga aja sehat semuanya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi. 1. Perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. A. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Pembubaran Badan Konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Presiden mengangkat anggota MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1969. Presiden membubarkan DPR pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan tahun 1960 dan Presiden membentuk DPR-GR pada tanggal 24 Juni 1960. Presiden melakukan pengintegrasian lembaga-lembaga negara berdasarkan penetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tanggal 6 Maret 1962. Yaitu Ketua MPRS, Ketua DPR-GR, dan Wakil Ketua DPA mendapatkan kedudukan sebagai Wakil Menteri Pertama serta Ketua MA. Wakil-wakil Ketua MPRS dan DPR-GR mendapat kedudukan sebagai Menteri. Pengangkatan Presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 MPRS garing 1963. Penyimpangan politik luar negeri di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara-negara sosialis komunis dan melakukan konfrontasi dengan hampir semua negara barat. Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi memberikan kesempatan berkembangnya Partai Komunis Indonesia yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan negara yang tidak stabil menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, terutama para pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Beberapa kalangan masyarakat tersebut kemudian mengajukan 3 tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI. 3. Turunkan harga dan perbaiki ekonomi. C. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan tersebut antara lain mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dan semangat kekeluargaan, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. D. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Komposisi elit politik dalam demokrasi modern dengan terbentuknya demokrasi perwakilan rakyat mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya kepada para elit politik. Desain institut politik, desain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. Kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. Peran sipil masyarakat madani untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi
sikap kompromi, serta menghargai pandangan yang berbeda. 2. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. A. Sistem parlementer. Ciri-ciri dari sistem parlementer adalah sebagai berikut. Adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintahan dengan kepala negara. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden, Raja, Sultan, dan Kaisar. Kepala pemerintahan dipilih oleh Parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem semi-parlementer sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang Dasar sementara. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi-parlementer, sebab menteri diangkat oleh presiden, perdana menteri diintervensi presiden, kabinet dibentuk oleh presiden, menteri-menteri secara perorangan dan keseluruhan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. A. Sistem presidensial. Presiden dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden dengan DPR memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri-ciri pemerintahan presidensial diantaranya sebagai berikut. Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kedudukan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui Badan Perwakilan Rakyat. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada presiden dan presiden tidak bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Prinsip-prinsip sistem pemerintahan presidensial. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan Menteri Negara adalah pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan kekuasaan tidak terbatas. Lembaga-lembaga negara. MPR diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan MPR terdiri atas 1. Seluruh anggota DPR, 2. Seluruh anggota DPD. Tugas dan wewenang adalah sebagai berikut: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 1, melantik presiden dan atau wakil presiden pasal 3 ayat 2, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar pasal 3 ayat 3, memilih wakil presiden dan 2 calon yang diusulkan oleh presiden dan hal terjadi kekosongan wakil presiden pasal 8 ayat 2, dan memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.